Sementara Inter 7 shot on target teman-teman, yang mana 5-nya berbuah gol. Nah ini nih, Inter kalau klinis ya kayak gini ya, mencetak banyak gol adalah sebuah keniscayaan, bukan barang sulit. Andai saja ya teman-teman, setiap pertandingan kita seklinis ini, aduh entah sudah berapa banyak gol yang dicetak oleh pemain-pemain Inter. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Setelah 2 minggu ya, jeda internasional penuh dengan rasa bosan. Malam minggu kita langsung disuguhkan panggung hiburan yang luar biasa dengan Joaquin Correa yang menjadi biduan. Tidak tanggung-tanggung teman-teman, mencetak 1 gol 2 assist dalam waktu 45 menit saja. Padahal di musim sebelumnya, selama 1 musim penuh Joaquin Correa tidak mencetak gol ataupun assist sekalipun ya bersama Marseille. Akan tetapi di musim ini, anak kesayangan Simone Inzaghi membayar lunas kepercayaan atas dirinya ya, masuk menjadi starting line up dan bahkan bermain penuh selama 90 menit. Dia menjadi camat, bergerak menjadi player of the match. Joaquin Correa menjadi pemain terbaik di lapangan, membuat Inter membawa 3 poin penuh dari kandang Verona dalam kemenangan 5-0. Sebetulnya teman-teman, di awal-awal pertandingan ya, di 10 menit awal babak pertama, Verona sangat membahayakan gawang kita, bahkan mendapatkan 2 peluang super emas. Yang pertama ada shoot dari top skor mereka ya, Tankstedt, dan masih membentur tiang. Lalu kemudian peluang yang kedua, ada sundulan dari pemain Verona yang tidak mampu ditangkap dengan bersih oleh Jan Sommer. Tangkapan dari Jan Sommer lepas dan bola reboundnya hampir saja mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Verona. Untungnya saja di awal pertandingan kita tidak kebobolan. Karena setelah itu teman-teman, pertandingan benar-benar menjadi milik Inter ya, dikuasai oleh Inter sepenuhnya. Palingan sih menurut gua wingback kanannya Verona ya, ini namanya Touch tua, pergerakannya licin banget, kerap kali membahayakan pertahanan kita, akan tetapi masih dalam kendali Carlos Augusto maupun Bastoni. Peluang pertama Inter lahir dari Correa teman-teman, sundulan ya, tapi masih membentur Mistar. Nah setelah peluang yang gagal menjadi gol tersebut, selebihnya peluang-peluang Inter selalu terkonversi menjadi gol luar biasa. Gol pertama Inter diawali oleh Steven De Vrij teman-teman, dia overlap jauh banget dan kemudian bola dia berikan kepada Correa. Correa dummy saja, bola didiemin dan kemudian mengarah ke Thuram. Thuram sentuh bola cepat saja, langsung memberikan bola ke depan karena dia melihat Correa berlari ke arah kotak penalti. Dan kemudian Correa sentuhan ringan saja ala Marcelino memberikan gol pembuka bagi Inter. Lalu kemudian gol kedua diawali oleh Correa. Di pertandingan ini dia sering banget turun jauh ke tengah lapangan. Dia mendapatkan bola dan tanpa pakai lama langsung saja memberikan umpan terobosan membelah lautan kepada Marcus Thuram. Dan di sini Thuram tanpa ragu ya, dia mendapatkan bola manja, giring bola saja, menggocek kiper, melahirkan gol kedua bagi Inter. Lalu di gol ketiga, giliran Bastoni yang unjuk gigi bahwa dia juga mampu memberikan umpan membelah lautan. Lagi-lagi diberikan kepada Marcus Thuram, lolos jebakan offside dan dia menggiring bola dengan cepat saja, lagi-lagi menggocek kiper Verona. Lalu kemudian untuk gol keempat dan gol kelima Inter teman-teman, ini semuanya Inzaghi ball banget. Di gol keempat, buset deh, ini lihat teman-teman, Barella pegang bola di area lawan. Dan di kotak penalti ada Jan Bisek, De Vrij, Thuram, Augusto, dan Correa. 5 pemain Inter mengisi kotak penalti dari Verona teman-teman. Lalu kemudian di sisi kanan dekat Barella ada Bastoni, dan di sisi kiri ada Aslani. Ini berarti total ada 8 pemain Inter di area pertahanan Verona. Di belakang kita cuma menyisakan Darmian Mkhitaryan, super ofensif ya, ultra ofensif ball dari Inzaghi. Di momen ini Barella sebetulnya punya 3 opsi. Pertama, dia bisa crossing ke kotak penalti, di mana ada 5 pemain Inter di sana. Lalu alternatif lainnya, Barella bisa memberikan kepada Aslani ataupun juga Bastoni di sisi kanan. Nah, disinilah kreativitas dari Barella ditunjukkan ya. Dia melihat celah Aslani lebih menguntungkan, lalu kemudian dia memberikan terobosan kepada Aslani. Lalu
kemudian Aslani nggak pakai lama masuk ke kotak penalti, kirim crossing dan diselesaikan dengan shoot luar biasa dari Steven de Vrij. Dan kemudian gol kelima, lagi-lagi posisinya sama persis ya. Barella sebagai otak serangan, kreativitas dia menjadi kunci. Lagi-lagi dia punya beberapa opsi ya. Di sebelah kiri ada Mkhitaryan dan di sebelah kanan ada Darmian. Tetapi akhirnya dia memberikan bola kepada Mkhitaryan. Mkhitaryan tidak pakai lama, sentuhan cepat saja dia berikan kepada Korea. Kemudian Korea memberikan assist menggunakan tumitnya teman-teman, memberikan bola kepada Bisek. Nah ini sih Jan Bisek agak-agak berbau keberuntungan ya. Dia gerusa-gerusu di kotak penalti, shoot saja dan menjadi gol kelima bagi Inter. Nah di momen ini Jan Bisek mencoba selebrasi teman-teman, tetapi kemudian dimarahin oleh Barella ya, ditahan tidak boleh melakukan selebrasi. Karena ini sudah gol kelima ya, sudah kemenangan telak, tidak perlu ada selebrasi lagi. Harus menjaga perasaan pemain-pemain lawan. Babak pertama turun minum skor 5-0 teman-teman. Gua pikir di babak kedua Inter bakal terus tancap gas ya, mencetak gol sebanyak-banyaknya. Terlebih di pertandingan sebelumnya Atalanta bisa membantai Verona 6-1. Nah, gua berpikir Inzaghi akan seambisius itu, ingin melebihi pencapaian dari Atalanta. Akan tetapi ternyata tidak. Inzaghi tidak seambisius itu. Dia sangat rasional. Yang penting Inter membawa pulang 3 poin dan tidak ada lagi pemain yang terkena cedera. Karena di pertandingan ini Acerbi di menit-menit awal babak pertama sudah menjadi tumbal ya. Kaki dan tubuh renta dari Acerbi diserahkan ke Ki Arjuna ya, ditumbalkan supaya Korea bisa tampil dengan baik. Di jeda pertandingan ini teman-teman, Barella langsung ditarik ya, bisa istirahat, digantikan oleh Zielinski. Untuk jalannya pertandingan babak kedua, buset deh teman-teman, super ngantuk. Inter cuma benar-benar ingin memastikan babak kedua bisa selesai tanpa ada pemain yang cedera, tanpa perlu harus menguras energi. Bola cuma bolak-balik di lini tengah saja dan kemudian back pass. Udah gitu terus sampai dengan akhir pertandingan. Lalu kemudian di 3 gelandang ada Aslani sebagai regista, diapit oleh Zielinski dan Mkhitaryan. Dan 2 gelandang serang diisi oleh Joaquin Korea dan Fratesi. Kemudian Arnautovic menjadi penyerang tengah. Akan tetapi tetap saja di babak kedua gue cuma melihat ada 3 pemain yang tampil ngotot ingin Inter untuk mencetak gol tambahan, yaitu Tajon Buchanan, Arnautovic dan Korea. Selebihnya pemain-pemain Inter cuma ingin bermain aman. Di akhir babak kedua teman-teman, Inter memiliki peluang emas untuk menambah gol ya. Joaquin Korea shoot dari luar kotak penalti tapi masih membentur tiang. Dan akhirnya skor 5-0 bertahan sampai dengan peluit akhir pertandingan. Jadi sebetulnya di pertandingan ini Inter cuma bermain 1 babak saja. Untuk statistik pertandingan, jumlah shotnya total cuma beda tipis ya. Verona 9, Inter 12. Tetapi untuk shot on target ini menarik banget. Verona ada 2 shot on target, sementara Inter 7 shot on target teman-teman, yang mana 5-nya berbuah gol. Nah ini nih, Inter kalau klinis ya kayak gini ya, mencetak banyak gol adalah sebuah keniscayaan, bukan barang sulit. Karena pada dasarnya teman-teman, Inzaghi Ball relatif tidak pernah kesulitan membuat peluang. Selama ini yang menjadi ganjalan kita adalah soal konversi gol ya. Lini depan kita, lini serang kita sangat tidak klinis. Kita terlalu banyak membuang peluang. Andai saja ya teman-teman, setiap pertandingan kita seklinis ini, aduh, entah sudah berapa banyak gol yang dicetak oleh pemain-pemain Inter. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama tentu saja gue berikan kepada Joaquin Korea, sang pemain terbaik ya di pertandingan ini. Ya, semoga kepercayaan diri dia bertambah dan permanen, tidak angin-anginan. Setidaknya dengan permainan baik Korea, jadinya ya ketika kita melawan tim-tim lemah, tim-tim papan tengah ke bawah, pemain-pemain utama kita bisa diistirahatkan. Lalu kemudian catatan menarik yang kedua gue berikan kepada Acerbi dan Steven de Vrij. Ini membingungkan banget ya. Kedua back veteran ini bagai 2 mata koin ya teman-teman bagi Inter. Di satu sisi kita sangat beruntung ya memiliki Acerbi dan Steven de Vrij. Mereka solid di lini belakang dan keduanya punya kemampuan bagus dalam membantu serangan. Selain itu teman-teman, kombinasi Acerbi dan de Vrij sebetulnya sudah sangat sempurna ya untuk Inter. Acerbi cocok untuk menghadapi striker-striker fisikal seperti Vlahovic, Lukaku ataupun Haaland. Sedangkan Steven de Vrij lebih cocok untuk menghadapi striker-striker yang lincah dan skillful. Akan tetapi di satu sisi mereka berdua punya satu kelemahan yang sama, kelemahan yang merugikan kita, yaitu faktor usia. Acerbi di usianya yang sudah senja
ya teman-teman, jadi gampang banget cedera. Dan juga selain itu teman-teman, kedua pemain ini sudah tidak bisa tampil 3 kali berturut-turut ya, terlebih di pertandingan yang jedanya 3 hari sekali. Sudah pasti tuh di pertandingan ketiga atau keempat keduanya akan KO. Nah kalau kayak begini ceritanya, sepertinya musim depan lebih baik keduanya dilepas saja ya. Lalu kita mencari 2 back baru yang usianya lebih muda dan tidak mudah cedera. Lalu kemudian catatan menarik yang ketiga gue berikan kepada Tajon Buchanan. Dia baru saja comeback dari cedera panjang ya teman-teman. Kemudian di jeda internasional kemarin dia tampil 2 kali bersama Kanada dengan total bermain kurang lebih 30 menit. Lalu kemudian setelah international break, Tajon Buchanan langsung mendapatkan menit bermain bersama Inter teman-teman di partai lawan Verona. Begitu dia masuk, Tajon Buchanan menunjukkan bahwa dia memiliki skill yang tidak dimiliki oleh wingback kita lainnya. Dia punya kemampuan skill individu yang luar biasa ya. Gocekannya aduh sungguh memanjakan mata. Dia juga punya kecepatan, kemampuan dribble serta crossing. Pasti akan menarik banget teman-teman melihat kanan Tajon Buchanan, kiri Di Marco. Wah, itu Lautaro Thuram akan dimanjakan dengan crossing cantik. Lalu kemudian catatan menarik lainnya gue berikan kepada Aslani. Dia tampil lumayan ya, nggak banyak muter-muter kayak helikopter. Mungkin dia terpacu gara-gara di sisi lawan ada Belayane ya, pemain yang mungkin saja akan menyingkirkan dia di musim depan. Lalu kemudian catatan terakhir untuk pertandingan ini, catatan yang paling penting, yaitu gue berikan kepada Carlos Augusto. Gokil, dia jadi ganteng banget teman-teman gara-gara nanam rambut. Ternyata seberpengaruh itu ya rambut terhadap muka kita. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.